Peter Slater. Oke. Oke, pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus harus mengerti dan berpengetahuan mengenai misinya ke dunia ini? Jawabannya singkat, iya atau tidak saja. Iya. Ya. Iya. Dan apakah iya itu, baca, apakah iya itu diungkapkan di 40 hari padang belantara? Betul. Iya. Iya. Jadi Tuhan Yesus tahu nggak tujuan ke dunianya, sehingga semua yang dia lakukan, sikap dia, jawaban dia, semua disesuaikan dengan tujuannya kenapa ke bumi. Betul? Iya. Betul. Dan walaupun ada beberapa hal kenapa dia ke bumi, salah satu ialah untuk mengungkapkan karakter Bapa, nomor 2 ialah untuk menunjukkan kehidupan sempurna, nomor 3 untuk membayar dosa-dosa manusia, dan semua itu sekaligus menjadi contoh bagaimana hidup tanpa dosa. Yang kita mau tekankan ialah di padang belantara. Dia sedang menjadi contoh bagi manusia. Bagaimana cara hidup tanpa dosa, sementara dihantam oleh setan bertubuh-tubuh dengan penggodanya. Oke? Dari sudut pandangan itulah yang saya mau tekankan. Oke? Ya, Tuhan Yesus. Harus Tuhan Yesus. Karena yang mengerti harus yang berkepentingan. Jadi Iyut, apakah Tuhan Yesus ke dunia ini dan Musa harus mengerti banget? Dan Musa enggak. Enggak, harus yang berpengertian, yang mengerti supaya waktu dia digoda, dia tetap ada fokus pengertiannya sehingga dia nggak akan membelok dari tujuan utamanya. Betul? Ya. Kayak gini, Ya. saya mau ke Indonesia karena 2 hari lagi ada camp meeting. Dan terbang lewat Narita Tokyo. Pas di Narita Tokyo bilang, kamu tinggal di sini saja, karena kalau tinggal di sini nanti kita kasih tanah dan kasih rumah dan kasih mobil. Tertarik juga sih, tapi kan bukankah saya punya perjalanan untuk ke Indonesia, bukan ke Narita, betul? Tapi kalau saya mau ke Indonesia karena lagi bengong-bengong di Amerika dan gak ada tujuan, kira-kira saya ke Narita aja. Bagaimana? Ngerti? Iya, ngerti? Ngerti yang kali itu udah belok. Nggak sesuai tujuan. Artinya, waktu Tuhan Yesus ke dunia ini, dia harus tahu nggak misi dan visinya? Iya. Ya. Harus. Iya. Dan dia punya misi ke dunia ini dengan dia mengerti tidak akan membuat dia dibelokkan dari misinya. Betul? Betul. Iya. Dan misi yang saya mau tekankan ialah dia mau menjadi pola hidup sempurna dalam penggodaan setan bagi manusia. Betul? Iya, betul. Jadi waktu Tuhan Yesus digoda di padang belantara, dia bilang apa? Saya punya jam makan belum? Walaupun kelaparan loh. Jadi manusia bilang apa? Waduh, artinya lapar bukan alasan untuk berdosa. Bagaimana? Ya. Apakah itu konklusinya sejauh itu? Dan walaupun saya lapar, nggak ada alasan berdosa. Dan saya harus tunggu sampai jam makan. Dan saya harus sabar menunggu sampai jam makan, kapanpun dibilang jam makannya. Dan saya harus bisa mengendalikan keinginan makan saya sampai jam makannya, kapanpun diizinkan jam makannya. Apakah itu dia punya misi untuk menjadi contoh sehingga dia rela menderita agar misinya
terhasil di manusia. Iya. Is he a man on a mission? Betul? Iya, Uncle. Is Jesus a man on a mission? Dia kesini bukan lagi di surga, lagi agak bosan, jadi jalan-jalan ke dunia. Bukan main tuh. I don't think so, Michelle. Betul? Iya, Uncle, bukan vacation. Setiap kehidupannya untuk memenuhi tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu itu untuk kebaikan Michelle dan kita. Betul? Amin, betul, Uncle. Jadi dia harus mengerti missionnya dulu nggak, Michelle? Sebelum datang. Iya. Beri contoh. Ayo, kamu kan bisa bikin batu jadi roti. Makan, memuaskan. Lapar ya? Lapar. Kenapa mau menderita? Makan aja. Bisa kok. Dia bilang, kalau saya bikin mujizat, artinya saya menggunakan mujizat ilahi untuk memenuhi kebutuhan saya. Bagaimana manusia bisa contohi kalau mereka nggak ada kuasa ilahi untuk memenuhi kebutuhan mereka? Tidak. Saya tidak bisa bikin itu. Karena kalau saya bikin itu, saya tidak lagi menjadi contoh dan bubarlah misi saya ke dunia. Bagaimana ya? Betul, Uncle. Betul. Artinya, Tuhan Yesus setelah dia, jadi kuncinya gini, setelah mendengar firman Tuhan, mulai tangga pertama, iman untuk disalurkan grace. Betul? Setuju semua? Setelah iman disalurkan apa? Grace. 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 Dan grace itu digunakan untuk apa? Untuk menurut, kan? Iya. Setuju? Iya. Grace itu digunakan untuk menurut. Oke. Tapi supaya tetap menurut, walaupun ada grace, make sure saya mengerti misi saya. Bagaimana? Yang terakhir, Om. Tolong ulangin, Om. Jadi Kenapa walaupun saya ada grace untuk bisa menurut, saya harus mengerti misi saya supaya saya jangan dibelokkan dari misi saya. Karena grace itu bisa membuat batu jadi roti kalau nggak mengerti misi. Bagaimana? Silence is golden. Iya, Uncle. Bisa. Iya, Uncle. Kalau dia tidak tahu misinya, dia akan buat batu itu menjadi roti. Jadi, bukankah batu jadi roti itu dengan kuasa grace? Grace, betul. Kuasa Tuhan. Iya, iya. Jadi, walaupun ada grace, kalau nggak ngerti, bisa salah pakai grace nggak? Konsepnya. Iya. Ya, salah, Uncle. Wow, Stan. Kita baru mengerti di sini, Kak. Apa pentingnya misi loh, Kak? Bisa bahaya grace kalau tanpa misi loh. Iya, iya. Wow. Stan. Iya. Mari kita lihat. Hawa bilang, hari ini saya mau jalan ke pohon, mau lihat betapa indahnya pohon yang melarang buahnya. Betul, Stan? Iya. Oh, jalan-jalan. Iya. Ya, itu artinya iya. Nggak ada visi misinya. Tunggu. Kita lagi cerna ketika kita bilang. Belum 100% tuh kayaknya. Iya, karena baru jalan ininya, reasonnya baru start dari. Wajahnya kelihatan dari sini. Oh enggak.
Itu asal jalan itu. Asal jalan itu. Artinya dia nggak rencanakan hari itu untuk kunjungi pohon yang buahnya terlarang untuk dimakan. Betul, setuju. Artinya waktu dia tiba-tiba muncul di pohon, dia nggak ada misi. Betul nggak sih? Iya, betul. Dan bukankah karena nggak ada misinya, akhirnya rencana hari itu makan buah? Ya, itu kayak kehidupan sehari-hari gitu kan. Kalau nggak ada rencana, bisa-bisa batu jadi roti, Sen. Aduh. Gimana? Jadi kalau kita lihat, apakah semua harus di dalam hidup kita ada rencana juga, Kak? Jangan asal jalan. Karena itu dia. Of course. Betul. Of course. Masa hidup tanpa hari ini bikin apa ya? Ya nggak tahu lah. Tergantung kemana angin tiup. Begitu? Enggak. Boyster namanya. Kayak Petrus itu. Benar. Itu dia. Artinya harus ada rencana. Walaupun rencana itu diserahkan kepada tangan Tuhan. Paling kurang ada rencana yang sudah digambar di kertas lah. Kertas pikirannya. Betul kan? Iya, betul sekali. Wow. Oke, kalau gitu? Oke, bagaimana kalau gini, Sen? Hari ini saya akan bangun, worship, masak, makan. Make sure makannya saya tahu lagi paling kurang 30 menit. Sesuai dengan berapa banyak dan berapa keras makanannya. Habis itu gosok gigi, selanjutnya tak bagus tadi. Nah, kalau nggak ada rencana itu, ya sisa 3 menit mau Bible study. Oke, main telan aja. Gitu kan, Sen? Iya. Itu, Kak. Betul sekali. Aduh. Gila. Wow. Perlu ada tujuan nggak? Perlu ada knowledge nggak, kan? Sangat. Kan main ya? Jangan lupa, Sen. Jangan pikir salah satu tangga itu nggak penting dari keluarganya Petrus, Sen. Betul. Memang harus lengkap. Oke, mari kita lihat. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Iman. Nomor 2, virtue. Nomor 3, knowledge. Betul? Knowledge? Betul? Absolutely. Iya, knowledge, Uncle. That's the one. Understanding, betul? Ya. Gimana, Bobby? Jadi baru sadar knowledge di sini bisa dikategorikan mengerti misi sekalipun sudah ada virtue. Betul, Bobby. Betul. Ya, harus mengerti. Karena the wise understand, the foolish does not. Oke, mari kita lihat, Bobby. The wise understand, knowledge. Oke, mari lihat, Bobby. Kalau wise dengar, dengar. Lalu terima karena percaya. Sudah terima, percaya. Baik. Dan waktu dia renungkan, dia bilang ini, saya harus lakukan ini. Karena saya percaya, kan? Betul? Saya harus lakukan, kan, Sen? Karena saya percaya, saya harus lakukan, kan? Dan dia bilang apa? Oh, karena saya percaya, jangan takut, saya akan lakukan. Ada grace kok. Betul? Betul? Gimana? Bagaimana? Hati menjawab ini. Iya, Uncle. Karena bisa jadi. Dia bisa lakukan karena ada Percaya, saya lakukan. Jadi gini, oke? Saya dengar. Waktu saya dengar, yang saya dengar grace, kan? Betul? Kan? Nah, sekarang pertimbangan. Mau saya kasih masuk atau enggak? Kan? Oke, saya kasih masuk. Artinya saya terima. Kalau terima artinya percaya atau tidak? Ya. Percaya. Dan aku bilang, saya percaya. Ini imannya. Saya percaya. Dan saya bilang, kalau saya percaya, lakukan. Hasil percaya apa? Lakukan apa yang kamu percaya. Betul? Iya. Tapi saya bilang,
untuk melakukan saya nggak bisa kecuali ada grace. Harus bilang, oh karena saya percaya ada saluran, ada grace, artinya saya akan lakukan. Betul? Betul? Tapi dia berani lakukan karena dia mengerti bahwa dia ada iman untuk dapat grace untuk lakukan. Apakah dia mengerti? Apakah dia wise? Jadi yang wise akan lakukan karena dia mengerti. Dia bisa lakukan karena ada grace melalui iman. Iya. Betul. Bagaimana kalau gini, Ustaz? Bagaimana kalau gini? Saya dengar. Saya nggak ada rencana mau lakukan. Oke? Saya nggak ada rencana lakukan. Saya nggak ada rencana lakukan. Apakah kalau nggak ada rencana lakukan, saya mengerti nggak bahwa saya butuhkan grace untuk melakukan kalau nggak ada rencana lakukan? Tidak. Mengerti ya. Dan apakah perbuatan saya wicked terus? Foolish. Iya. Kenapa? Karena dia dengar, tapi dia nggak lakukan. Sehingga dia nggak mengerti bahwa dia perlu lakukan, dan karena dia nggak ngerti dia perlu lakukan, dia nggak perlu dan nggak mengerti bahwa dia butuhkan grace, karena itulah yang membuat dia bisa lakukan. Mantap. Halo Om. Ya, Nika. Jadi ini tembakan banget nih buat Dika Om. Aku ini penganut jalan aja terus dengan iman, Tuhan nanti kasih tunjuk apa yang kita lakukan gitu. Salah dong berarti Om. Well, ada konsep benarnya, tapi kita harus mengerti semua. Jadi gini ya, konsepnya gini. Saya harus mengerti bahwa untuk melakukan itu butuhkan grace. Dan karena saya mengerti untuk melakukan butuhkan grace, saya patut percaya supaya dapat grace, supaya saya lakukan. Itu yang dimengerti wise. Itu yang tidak dimengerti oleh siapa? Foolish. Karena foolish nggak ada rencana untuk lakukan, dan karena nggak ada rencana lakukan, dia nggak pernah pedulikan grace untuk melakukan karena nggak ada rencana lakukan. Dan kalau nggak perlu grace, artinya nggak perlu apa? Nggak perlu iman, artinya yang foolish nggak pernah percaya apa yang mereka dengar. Halo Kak. Ya. Iya. Berarti di sini kita fokuskan di rencana. Kalau dia berjalan, kalau rencana jalan, oke. Tapi kalau rencana itu tidak direncanakan dengan baik, berarti kiri kanan, pelimpan gitu. Betul. Saya kasih contoh, Yuli. Betul sekali. Saya kasih contoh, Yuli. Yuk belajar. Belajar yuk. Brother Alex dan Yuli belajar yuk. Oke, sama-sama duduk. Lalu Yuli bilang, saya pengen tahu apa sih itu yang dipelajari. Alkitab, kita belajar Alkitab pernah buat. Apa sih? Saya belum tahu tentang Daniel 11, apa sih? Brother Alex bilang begini, saya mau belajar Daniel 11 supaya saya bisa praktekkan kebenarannya dalam kehidupan. Berdasarkan Yuli dengan Brother Alex, siapa yang tahu butuhkan grace? Alex. Dan karena butuhkan grace, Brother Alex bilang ini, yang saya tahu mantap, tapi bagaimana ini menjadi penerapan hidup? Betul? Iya. Sementara Yuli bilang, ini mantap, titik. Sekarang saya sudah bisa pulang. Karena nggak ada rencana praktekan. Iya. Dan yang rencana praktekan butuhkan grace. Dan butuhkan grace harus percaya. Kalau nggak butuhkan grace, untuk apa ada iman? Yang penting secara intelek, saya sudah bertambah pengetahuan. Bahaya. Iya Kak, iya. Kasih. Ya ampun Om, selama ini aku foolish. Well,
kita semua mulainya di lubang got yang sama loh Mika. Tapi apakah kita perlu di situ terus? Enggak. Itu buktinya kita belajar kan? Iya Om ya, baik banget Tuhan ya. Bukan main ya. Oke, boleh gitu? Jadi apakah pengetahuan knowledge penting, Stan? Bukankah itu anak tangga ketiga? Oh, Iya, Kak. Betul. mantap. Dan untuk lanjut begini, Kak, harus di tempat yang sama kan, Kak. Tidak boleh konsul ke orang-orang yang tidak punya mind untuk, misalnya begini, kita mentok gitu loh. Iya, betul. Kita dalam merencanakan harus bagaimana. Jangan pernah tanya itu ke orang yang nggak punya rencana atau kepada orang yang nggak one mind. Jadi rencana itu akan bubar atau tidak disupport dengan konsul-konsul yang bukan dari Alkitab dan Roh Nubuat. Itu dia. Sen, mari saya kasih anjuran, bukan anjuran. Mari saya kasih alasan kenapa dia tanya orang yang nggak one mind. Ini salah satu kenapa yang dikonsul nggak one mind. Salah satunya ini, Sen. Karena saya mau dengar konsul orang yang nggak one mind. Karena itu memang yang saya mau dengar. Nah, jadi gini, waduh, kita sudah harus divaksin ini. Waduh, saya baru sadar, saya takut. Waduh. Apakah memang harus divaksin? Sekarang mulai argumentasi. Mungkin enggak kali. Masa pemerintah mau kasih yang racun sama rakyatnya? Oh, enggak. Saya punya pemerintah baik kok. Masa enggak? Tapi firman Tuhan benar. Oke, saya mau tanya orang yang divaksin. Kira-kira pemerintah kita mau kasih sesuatu yang sangat racun kepada rakyatnya? Ya enggak lah. Oh, terima kasih sudah kuatkan saya punya keraguan-raguan. Apakah dia tanya counsel? Apakah saya tanya berdasarkan apa yang saya mau dengar? Jadi kemana kamu perginya? Kenapa ke situ? Karena itu yang saya mau dengar. Betul? Setuju? Ya? Iya. Karena kalau saya ke Stanley, dia bilang, jangan. Tapi saya nggak mau dengar itu. Makanya saya nggak ke Stanley. Ya? Betul. Well, kuncinya gini. Kita kasih konsepnya ya. Kita kasih konsep. Karena perlu dibahas. Konsepnya gini. Konsepnya ialah kita punya patokan adalah Alkitab dan Roh Nubuat dengan bukti kenyataan digenapi dalam kehidupan dan dalam sejarah. Dan dalam peristiwa-peristiwa yang kita pelajari. Itu patokannya. Itu patokannya. Jadi kebenaran itu harus ada patokan. Jadi sekarang saya tanya, dari mana kamu tahu patokan kamu benar? Dari Alkitab dan Roh Nubuat? Dari mana kamu tahu Alkitab Roh Nubuat benar? Dari digenapi dalam kehidupan saya. I was blind, but now I see, my brother. How do you like that now? Dulu saya bukan main. Seperti kamu. Cinta dunia, cinta daging. Soalnya kamu masih kan? Saya sudah enggak lagi. Mau enggak? Itu buktinya ini benar. Betul ya? Kamu masih tukang bohong ya? Iya, sukar Itu enggak sukar. Itu buktinya yang saya belajar benar. Saya sudah benci untuk bohong-bohong lagi. I was blind, now I see. Marcia bilang, nggak ada
bukti selain perubahan apa yang dikasihi. Itu mustahil tanpa kuasa yang benar. Ya betul. Amin. Amin. Kak. Jadi pertanyaannya, apakah saya punya pengalaman ini harus orang lain yang interpretasi, sementara orang lain masih tukang bohong, lalu dia yang bilang benar atau salah? Sekarang pertanyaan saya, kalau saya harus cari orang lain bilang, yang saya pelajari benar nggak? Pertanyaan saya, siapa? Betul? Dan seterusnya. Tahu nggak? Mentok-mentoknya pendeta. Iya. Aduh. Oh, pendeta. Oke. Siapa yang mau audit Pendeta. Sekarang pertanyaan saya, siapa mau audit pendeta? Pendeta. Apakah pendeta Tuhan? No, saya bukan Tuhan. Oke, siapa yang mau audit pendeta? Oh, tapi saya S3. S3 means nothing. Nothing. Keselamatan saya tidak tergantung dari saudara punya S berapapun. That means nothing to my salvation. S3 nggak taruh tomat di meja saya, nggak taruh kentang di meja saya, nggak taruh nasi merah di meja saya. Kamu punya S3 means nothing to my livelihood. Boleh gitu, saudara-saudara? Boleh. Betul ya. Ya betul Kak. Boleh, Randy. Then that settles it. Understand? That settles that. Oke, Bobby tadi mau tanya gimana, Bobby? Iya, memang benar sekali bahwa yang satu hal yang nggak bisa dibeli dan direbut dari hidup, pengalaman. Biar orang bilang ini salah, menurut saya salah, bukti-buktinya salah, tapi kalau cinta dosa nggak bisa di. Tahu nggak, Bobby? Nah, kita nggak akan detail, tapi kalian mengerti karena kalian semua manusia seperti saya. Ada dosa daging kita yang setengah mati bukan selepas. Bukan main. Bukan main. Dosa daging yang, ya dosa semua daging. Aduh, setengah mati. Setengah mati. Kalau bukan pelajaran kebenaran Tuhan yang Tuhan ungkapkan, kita masih terjerumus dalam dosa itu. Jamin 100% halal. Maksudnya halal. Terus ya. Tapi puji Tuhan dalam perjuangan kehidupan kita ini, dosa itu sudah ditaklukkan dan kita bergantung kepada Tuhan supaya jangan pernah kembali lagi, saking kita tahu kita nggak mau dosa itu lagi dalam kehidupan kita. Dan bukan main, tambah lama tambah di semen, sehingga kita lihat sekarang menjadi satu kejijikan di mana dulu kenikmatan walaupun kita tahu jijik. Don't tell me itu kuasa saya. Jangan bilang bahwa itu kebetulan. Itu hanya kuasa Tuhan yang bisa rubah. Dan kalau itu kuasa Tuhan, saya dapat kuasa Tuhannya dari belajar. Artinya yang saya belajar tidak ada salahnya. Itu buktinya saya. Amin. Puji Tuhan, Randy. Buktinya yang bilang, yang kamu belajar salah. Iya, kalau salah, kenapa kamu masih tukang bohong? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa masih sombong? Kenapa masih melayani daging? Kenapa masih berselingkuh? Kenapa ambil istri orang? Kalau ini salah, kenapa kamu masih cetak dosa? Dan yang kamu belajar salah atau benar kalau begitu? Betul? Bukankah pengalaman tidak ada duanya, Ustaz? Iya. Ini.
kita jalan setiap hari, gemetar. Kenapa? Gemetarnya kita nggak mau terjerumus ke itu lagi. Kita mau. Kita bergantung pada Tuhan. Tuhan, saya sudah mati, sudah tinggalkan itu. Saya tidak mau terjerumus lagi. Dan dengan kuasa Tuhan, kalau saya nggak fokus, bahaya. Jadi penting sekali setiap hari fokus, karena saya menikmati hidup tanpa beban saya yang sudah ditumpuk-tumpuk dulu kala. Tuhan sudah bebaskan dan saya nggak mau kembali lagi. Kalau bukan kuasa Tuhan, tolong bilang kuasa siapa. Tuh, Mbak Dia. Robert Mr. Rose, kan? Iya. Setuju sekali. Saya tunggu Tuhan bersihkan itu dari catatan buku saya yang sudah ditaruh F, forgiveness. Karena di catatan pun belum puas, saya mau dilenyapkan, saking saya tidak mau ada urusan dengan dosa-dosa saya dulu. You know what I mean? You guys know what you mean, right? What I mean? Hadis. Saya berterima kasih sama Tuhan bahwa saya bisa lihat dosa itu jijik, bukan cuma teori. Terima kasih Tuhan. Saya nggak puas. Lo bilang kita harus lihat dosa jijik, tapi saya sendiri nggak lihat. Saya nggak puas. Dan Tuhan punya cara hebat. Sekarang saya lihat, jijik, jijik Tuhan, kok bisa saya lakukan, kok bisa saya izinkan itu masuk dalam otak saya dulu. Jijik sekali. Aduh. Dan ini setiap hari Sabat pakai dasi dan pakai jas dan pegang Alkitab yang masih mengkilat dan ajar sekolah Sabat ini, apalagi yang enggak. Malahan yang seperti itu yang lebih bahaya kayaknya. Bayangkan Stan, Jumat malam disco, hari Sabat sekolah Sabat, malam Minggu disco. Are you serious? Puji Tuhan nggak turun kilat dan bunuh saya. Sadis. Dan disco itu artinya minum-minum dan bikin pusing-pusing. Lalu sekolah Sabat besoknya masih bisa bangun. Lalu malamnya disco lagi. Minum-minum lagi. Bukankah keterlaluan banget, Steph? Iya, betul. Berarti kalau masih dikasih hidup, masih dikasih probation ya Om ya untuk bertobat. Itu dia nih, makanya saya sangat berharga sekali probation ini, berharga bukan main. Karena kalau enggak sudah lama mati. Teringat cerita Om Randy yang orang yang kena penembakan di mana itu? Yang penembakan di bioskop, gedung bioskop. Colorado, Denver, Colorado. Iya. Dia pas malam Sabat kan? Iya, malam Sabat kan? Ketemu deh. Apa di situ? Tahu nggak, dulu itu hari Sabat nggak ada artinya. Advent nggak ada artinya. Dulu nggak ada yang nikmat selain cetak dosa. Dengan sesal saya bilang gitu. Malahan ajar orang berdosa lagi. Kamu nggak minum ya? Ayo minum. Minum. Coba sedikit aja. Ayo. Kolot kamu nggak minum. Akhirnya dia karena nggak mau dibilang kolot, minum juga. Aduh. Sadis. Dan kita hanya bisa bilang yang kita bisa bilang. Bagaimana dengan yang kita nggak bilang? Sadis gitu. Makanya kita bilang, Tuhan, satu kehormatan untuk bisa masih hidup. Saya mau gunakan sisa hidup ini untuk tersinggung, masih mau ini. You know what? Stop it. Knock it off. Stop playing games, man. Nggak bisa lihat kasih Tuhan. Tuh lihat,
Stop it. Jangan kayak anak-anak terus hidupnya. Betul? Stop it. Grow up. Udah mau Tuhan datang masih kayak bayi lagi. Merengek terus. We don't need that stuff. Iya. Boleh gitu? Betul. Oke. Ini sudah Jadi, menjadi personal testimony. Let's go back to Peter's letter. Yang bikin Yes, kuat. Yeah, go ahead. Cuma witness sedikit kan. Jadi salah satu yang bikin kuat kita untuk bertahan di sini. Kedengaran nggak? Putus-putus ya? Dengar. Iya. Enggak. Jadi salah satu yang bikin kuat kita bertahan di sini adalah melihat orang-orang di sini semua cari konsul bukan kepada orang yang berpakaian dasi, tapi betul-betul dapat bikin. Sementara yang lain dapat ngomong. Bagaimana kita mau hidup dari ngomongan orang yang tidak bikin? Jadi betul-betul dengan juga melihat pola dari apa yang orang. Jadi untuk membedakan benar dan salah, lihat aja apa yang mereka bikin. Sudah titik, jalan di situ. Nggak perlu. Itu kebijaksanaan yang simpel yang saya ikut di situ. Sudah itu konsul lihat-lihat filosofi, bermain kata-kata, pakai dasi. Aduh, mau dapat kehidupan ini mau cari selamat atau mau cari populer? Jadi betul-betul dari sisi situ, Kak. Kalau cuma mau bilang bagaimana sih mau cari konsul, lihat aja orang-orang yang benci dosa, sakit hati kalau berdosa, sudah itu orang-orang yang harus kita ikuti. Itu konsul yang benar. Kalau cuma mau lihat secara kelompok ya, Kak. Iya, betul. Hebatnya ya. Ini kita mau malamnya tahu kemana dan malam berikutnya kemana. Nggak ada yang larang kita, kamu sebaiknya jangan sama sahabat, jangan kasih komentar. Nggak ada. Nggak ada. Semua oke. Di saat kita mulai bertobat dan mulai kabarkan kebenaran, bahaya dia. Jangan kasih ngomong lagi. Hah? Bukankah dulu kamu nggak harus larang saya? Dulu. Larangnya dulu dong. Pas saya bilang, kita harus bertobat. Hati-hati, jangan dikasih ngomong lagi. Well, you know what kind of church that is, then, son. Yeah. That's the church you don't want to be in, right? Clear. That's the way it is. That's the church you don't want to be in on Sabbath. Oke, Peter's ladder. Nomor 1 apa? Dengar firman Tuhan. Faith. Grace. Dan harus mengerti. Kenapa? Karena waktu digoda, saya akan gunakan grace untuk tetap stay in my mission because I have knowledge and understanding of my mission. Betul ya? Betul. Iya. Apakah ini? Ngalamun Uncle. Tadi udah ngantuk kan. Tetap nggak? Peter's ladder mantap nggak, Yud? Mantap. Nah, kita yang tadi hebat, itu ya? boleh komen sekarang nggak? Ya, silakan Nika. Kedengeran kan Om ya? Bisa dengar jelas. Oke. Jadi waktu itu Nika lagi bahas ini di renungan pagi. Terus dibilang kan, yang paling dasar kan adalah faith. Kemudian kita nanti bisa dapat love itu kan.
love yang paling atas. Ya. Itu agape itu cinta Tuhan. Tapi terus habis itu ada pikiran nih yang lewat kayak gini. Berarti selama ini aku love karena nggak ada dasarnya Nggak bisa. faith. Iya. Betul. Jadi itu adalah Betul sekali. Betul kasih sekali. yang palsu, kasih KW, Iya. bukan kasih yang benar-benar kasih yang berasal dari Tuhan. Itu aja. Nah, betul nih Kak. Harus melewati anak tangga. Harus semua melewati anak tangga, betul? Betul sekali. Nah, well, itu semua itu. Aduh, dia baik sekali. Dia baik sekali, Sen. Tapi dia bilang, aduh, nggak bisa tinggalkan dosa. Tunggu. Baik 8. Tinggalkan dosa 2. Kok bisa? Ke 8 lewatin 2? Tidak bisa. Itu dia, Om. Itu dia, betul. Nggak bisa. Loh, Bisa, artinya ya. kalau baik, bisa tinggalkan dosa. Kita harus mengerti. Kita harus mengekang diri. Oh, artinya benar-benar baik dong. Kalau salah satunya disangkal, whatever yang Mika bilang, itu KW tadi ya. KW. Iya. Si KW. Oh, palsu. Artinya KW-KW, Uncle. Iya, kualitas Kualitas di bawah yang asli. di bawah yang Tapi asli. mirip, tapi bukan yang asli. Namanya KW. Oke, saya tahu. Saya bisa artikan KW. Dan ini Gedi akan menghargai dengan emak. Gedi dengan emaknya KW. Mana Gedi? Nah, ini KW. Emak lah, emak. Oke, emak. Emak ada kan? Ini KW. Berdasarkan Nika punya penjelasan, KW adalah kualitas rusak. Kualitas rusak. Rusak. Nah, Ngerti, Uncle. Michelle ngerti nggak? Ngerti, Uncle. Michelle. Mantap. Oke, ini ketanya. Apa fungsinya bilang itu? Itu cara saya ingat nih, Kak. Cara saya ingat begitu. Supaya jangan lupa, kan? Itu artinya KW. Oke, mantap. Jadi kita lihat berikutnya. Mari kita ke. Suaranya kecil, Om. Oh, oke. Oke. Sejauh itu Nika mantap kok. Tanpa itu juga nggak apa-apa. Oke. 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 Jadi mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kita mau ke situ. Jadi, oke, saya mau kasih tunjuk ini. Aduh, saya pikir ini worship God ini penting hari ini. Tapi Tuhan bilang, oke, kamu harus saya kasih. Jadi, kepikir, oh besok aja. No, besok hari Sabat. Aduh. Artinya harus tunggu beberapa hari lagi. Mudah-mudahan dia punya sengat, jangan kehilangan ya sengatnya. Karena hari ini mantap sekali mau kasih itu. Tapi ya, kok boleh buat. Oke, kita harus tunggu beberapa hari untuk itu. Ya, Mbak Dia. Gimana Mbak Dia? Ya, Mbak Dia. Bisa dengar? Nggak kedengaran? Belum dengar tuh. Halo? Putus. Iya. Oh iya, Mbak Dia silakan. Kita bisa dengar. Saya mau Putus lagi. Putus ya. Kok orang nggak ada? Dewi, kok orang nggak ada? Ada, Ren. Ada, Ren. Ada. Oh, ada. Oh, karena gambarnya beda, Sarah. Oke, dari kemarin. Oke. Sarah beda gambar sekarang.
Ada Ren. Oke, mantap. Mbak Dia, sorry. Oke. Tora hadir. Mantap. Mbak Dia, silakan Mbak Dia. Oh, putus. Mbak Dia putus. Oke. Nanti, enggak putus. Enggak Halo? ada tuh angka. Ada. Halo Mbak Dia, silakan. Itu Silakan buat berbicara. kamu. Iya. Oke. Oke. Jadi ini saya mau bertanya. Kan ada ayat yang mengatakan, tadi saya sudah baca di Matius 25, ayat 25, ayatnya mulai dari ayat 36 lah. Itu kan di situ semuanya itu perbuatan baik yang dilakukan ya. Perbuatan baik yang dilakukan. Tapi kan di situ sementara kan ada ayat yang lain mengatakan biar kamu berbuat baik, tetapi kalau kamu masih ada kejahatan itu kan itu nggak berarti gitu ya. Nah, dikatakan di sini kamu melakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untukku. Nah, ini hubungannya gimana ya? Perbuatan baik seperti apa yang dimaksud ketika kamu melakukannya untuk aku gitu, melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Jadi jawabannya itu di kisah 9, di mana waktu Stefanus setelah dibunuh di kisah 7, kisah 9, Saulus pergi mendapatkan surat otoritas untuk menangkap orang-orang pengikut Tuhan Yesus di Damsyik, dan dalam perjalanan kita tahu ceritanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Dan aku ini melambangkan umat-umatnya yang hina. Bapak Yesus bilang, siapa engkau? Aku adalah Tuhan Yesus yang kamu aniaya. Loh, yang dianiaya, saya baru aniaya Stefanus, bukan Tuhan Yesus. Iya, dengan menganiaya Stefanus, kamu aniaya saya, karena kamu benci karakternya, dan karakternya itu karakter saya. Jadi kamu aniaya karakternya, dan waktu kamu karakternya dianiaya, kamu menganiaya saya punya karakter. Kamu aniaya dia karena karakter saya. Itu yang kemarin kita belajar. Artinya, kalau saya peduli sama orang lain, saya akan kasih apa yang dibutuhkan, karena itulah yang Tuhan lakukan waktu dia datang ke dunia. Jadi apa yang dibutuhkan saya akan berikan. Yang dibutuhkan apa? Roti hidup, air hidup, pakaian hidup. Dan jadi walaupun manusia suka gunakan tekankan walaupun nggak ada salahnya. Harus kasih roti, harus kasih minuman, harus dibesuk di penjara, dan harus kasih tempat tinggal. Betul. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah keselamatan. Karena walaupun orangnya sekarang ada tempat tinggal, apa gunanya tempat tinggal mantap kalau nggak ada jubah kebenaran? Apa gunanya dia sekarang ada berpakaian tapi tidak berpakaian righteousness? Begitu. Jadi bagaimana saya memperlakukan orang, yaitu saya nggak mau bagikan kebenaran bagi orang lain, atau saya nggak mau memberikan apa yang dia butuhkan. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati untuk dia? Jadi kalau saya nggak mau bagikan, itu sama dengan saya nggak peduli kepada yang Tuhan Yesus peduliin. Ini pelajaran kita kan? Bagaimana dia? Terputus-putus. Jadi perbuatan baik seperti itu. Jadi perbuatan seperti itu. Jadi gini ya, jangan pikir karena saya kasih orang makan saya akan selamat. Kenapa? Karena yang dia butuhkan lebih dari roti, walaupun nggak ada salahnya kasih dia roti, dan nggak ada salahnya kasih roti. Dengan catatan rotinya bukan wheat, sehingga dia akan mendapatkan leaky gut ya. Ngerti kan? Jadi dengan catatan yang dia butuhkan lebih dari roti apa? Matius 4 ayat 4 bilang, dan Matius 6 ayat 33. Dia butuhkan kerajaan surga dan kebenarannya. Itu lebih.
Jadi walaupun dibilang roti, air minum, sebenarnya yang lebih penting apa? Air kehidupan dan makanan kehidupan. Karena itu yang menyelamatkan, bukan roti jasmani. Walaupun nggak ada salahnya kasih dia roti jasmani, tapi nggak cukup hanya untuk kasih dia roti jasmani. Jadi yang Esther bilang kemarin, charity, ya kita kasih roti, kasih air minum, iya. Sudah selamat nggak Esther orang itu dengan sudah kenyang? Belum tentu, Kak. Belum tentu. Nah, setelah kenyang, ayo sekarang belajar Alkitab yuk. Karena ini roti yang lebih manis lagi. Oh, ada yang lebih manis? Iya, namanya firman Tuhan. Tertarik kan? Betul kan, Esa? Iya. Betul. Mantap. Saya nggak mau itu. Saya cuma mau roti panggang aja. Sorry. Kalau kamu nggak mau lagi roti yang lebih manis, saya nggak bisa kasih roti panggang terus. Betul? Iya. Mantap. Pertanyaannya, Mbak Dia gimana? Bisa dengar atau putus-putus? Putus. Ya, apa namanya? Wah. Ya, gimana? Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi itu kan, jadi kalau saya ambil itu dengan kita berbuat baik kepada orang lain, kita telah melakukannya untuk Tuhan gitu kan. Tapi ternyata itu tidak cukup gitu ya. Padahal Nah, Mbak Dia punya penjelasan ini berdasarkan sudah dengar apa yang dijelaskan atau berdasarkan belum? Kalau belum, mantap. Gitu. Iya, karena putus-putus mungkin jadi belum deh. Jadi kita ngomongnya di sudut jawaban, sementara Mbak Dia komentarnya sebelum dijawab. Jadi gawat ini kita punya koneksi kalau gini. Iya betul. Nanti saya lihat di YouTube deh Kak. Nanti saya lihat ulang jawaban Kak Randy. Cica, mana Cica? Atau Cica sama-sama? Juga putus juga tadi. Oh, oke. Tolong kasih ingat Mbak Dia lah nanti kalau post di BS ya. Mbak Wi. Soalnya kita nggak korek ngomongnya, betul? Oh gitu ya. Oke. Thank you. Iya. Oke. Jadi sekarang pertanyaan saya, orang yang sudah mengerti, nah Tuhan Yesus bisa nggak menjadi contoh bagi kita dalam misinya kalau dia merusak tubuhnya dengan tidak bisa mengekang dirinya dalam temperance? Bagaimana? Bisa? Tidak bisa. Nggak bisa. Dan karena nggak bisa, artinya pengetahuan Tuhan Yesus dalam misinya untuk menggunakan grace-nya untuk bisa tidak melayani dagingnya, ialah untuk bilang tidak. Saya tidak akan memenuhi kebutuhan lapar saya hanya karena kamu anjurkan, walaupun daging saya lapar sekali. Artinya, apakah Tuhan Yesus harus mengerti itu? Supaya itu yang dilakukan berdasarkan apa yang dia mengerti. Toh? Gimana? Guys, come on. You got it right? Iya, betul. Iya. Nah, kenapa kita desak kalian jawab? Karena kita nggak mau kalian kelamaan, akhirnya habis waktu. Akhirnya harus itu sebabnya, oke? Jadi tolong komentar supaya kita tahu kalau kalian mengerti supaya lanjut. Okay? Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Saya ada iman kepada Bapa yang akan berikan grace sehingga saya bisa tidak melayani kebutuhan daging saya karena saya mengerti itu untuk bisa selamatkan manusia. Artinya untuk ada iman, dapat grace, dan saya harus mengerti bahwa saya harus gunakan grace untuk saya bisa temperance. Langkah keempat apa? Apa langkah keempat? Temperance. Mantap. Kalau Mbak Doni, mantap ya? Iya. Keempat ya. Keempat. Faith, grace, knowledge, temperance. Apakah semuanya tanggap Petrus dialami juru selamat saudara dan saya? Iya, dialami.
Wow. Oke. Sekarang mari kita lanjut ya. Nah, pertanyaan saya. Kalau orang temperance, artinya dia harus bisa mengendalikan dirinya untuk tidak dilayani tubuhnya di saat perlu dilayaninya dengan dia bilang, enggak, saya bisa tunggu kapan makannya. Walaupun saya udah lapar sekarang. Betul? Betul? Betul, Uncle. Iya, betul. Iya. Jadi dia bisa exercise temperance menggunakan grace karena dia mengerti misinya. Artinya orang yang temperance jangan harap dia tidak panjang sabar. Benar nggak? Iya. Benar. Langkah kelima apa? Langkah kelima apa? Patience. Patience. Mantap. Uncle. Artinya yang kabarkan 3 malaikat, temperance enggak? Here is the patience. Temperance. Iya. Kelima apa? Patient. Oke, pertanyaan saya. Apakah waktu Tuhan Yesus ke dunia ini, dia mau mengungkapkan karakter Bapa yang sudah diputar-balikan setan? Iya. Dan apakah dia bilang, lihat saya, lihat Bapa? Di Yohanes 14 ayat 9. Betul? Iya. Betul. Artinya, semua yang Tuhan Yesus, apakah dia bilang kepada Philip hanya pada saat itu atau sejak dia lahir sampai mati? Lihat saya, lihat Bapa. Lihat Bapak sejak lahir sampai mati. Iya. Artinya, di setiap aspek kehidupannya sama dengan lihat Bapa. Betul? Betul, Mbak Dini? Iya. Betul, Uncle. Artinya, apakah Bapa rela untuk terpisah dari anaknya? Iya. Rela. Untuk manusia? Iya, betul. Rela nggak? Iya. Rela. Dan apakah dia harus, untuk bilang harus, aduh, nggak enak yang bilang harus, tapi dari sudut pandang manusia, dia harus bisa mengekang dirinya untuk tidak selfish, untuk berikan anaknya bagi orang yang pada umumnya tolak. Sudut pandangan manusia. Betul? Betul. Iya. Dia bilang, oh ngapain kasih kalau pada umumnya akan olok-olok? Apakah dia bilang, nggak apa-apa, walaupun sedikit pun selamat, nggak rugi kok. Mereka punya kehadiran di sini nggak rugi. Betul? Betul. Wow. Artinya, apakah yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam dunia ini sama dengan karakter Bapaknya kalau itulah yang dia mau tampilkan ke dunia, karakter Bapaknya? Betul. Betul? Iya. Betul. Artinya, Tuhan Yesus gunakan grace melalui iman dan dia mengerti misinya, dia harus mengekang dirinya, harus itu artinya itulah caranya untuk selamatkan manusia. Dia pilih ya, dia pilih. Tapi untuk selamatkan nggak ada cara lain selain temperance, dan dia rela menunggu walaupun menderita. Apakah Bapak pun menderita lihat anaknya menderita di dunia? Iya. Iya, dia menderita. Dan apakah Bapak rela tunggu karena dia tahu buah-buahnya waktu masuk pintu gerbang surga akan sangat manis dan tidak ada sia-sianya untuk dia bisa mengalami penderitaan anaknya menderita. Karena buah-buahnya yang masuk pintu gerbang surga nanti. Artinya semua yang Tuhan Yesus ungkapkan adalah karakter Bapa. Temperance, dan apa? Patience. Dan orang-orang yang begitu juga sedang mengikuti Kristus, sedang mengungkapkan Bapa, dan Bapa namanya God. Artinya kalau anak mengungkapkan patience dengan temperance, Tuhan Yesus godly. Apa langkah berikutnya? Godliness. Godliness. Godliness ya. Wow. Nah sekarang sebenarnya, apakah karakter Bapa peduli sama manusia walaupun menderita anaknya menderita bagi manusia? Iya.
Artinya Tuhan Yesus dan Bapa rela tunggu hasil buahnya dalam penderitaan, melihat dosa dan anaknya dan manusia menderita dalam dosa. Dan temperance artinya saya rela menunggu buah-buahnya. Apakah temperance itu artinya perpanjanglah probationnya di 9/11? Itu temperance nggak sih? Oh iya. Iya. Itu patience dan Iya. temperance juga. Karena Iya. apa? Waktunya 9/11 loh. Kita sudah tetapkan 9/11. Oh, tunggu dulu. Artinya saya rela mengekang diri. Oke, saya akan tunggu kasih panjang lagi. Itu dia mengekang diri untuk bilang, no, kita sudah schedule 9/11 kok. No, itu konsep temperance juga, betul? Iya. Artinya pertanyaan saya, Erika ya. apakah dia rela menderita semua itu, Stan, dan lihat dosa masih ada terus, dan lebih lama dia perpanjang probation, lebih lama dia harus lihat dosa di semesta alam yang harusnya nggak ada dosa. Hanya untuk menghasilkan buah-buah dari orang-orang yang serius, yang nggak playing games di dunia ini, Stan, akan masuk ke kerajaan surga. Dan apakah rela Tuhan Yesus semua itu? Karena dia mencintai kita semua. Iya. Dan apakah itu diungkapkan di anaknya? Yang ungkapkan godliness-nya. Dan anaknya apa? Anaknya bilang apa? Bukankah anak bilang bahwa, kita mau ambil ayatnya supaya kalian bisa lihat. Ini yang anaknya bilang. Kalian bisa dapat ayatnya. Kita nggak mau bilang kecuali kalian bisa lihat ayatnya. Penting sekali ada fondasi Alkitab, kan? Oke. Lama sekali. Oke, ini dia. Oke, dia di Ibrani dia. Ibrani. Ibrani 2:17. Ibrani 2:17. Ibrani 2:17. Lihat sini. Oleh sebab itu, dalam segala hal, patutlah, dia bilang, it behoove him to be made like unto his, apa? Brethren. Tuhan bilang apa? Nggak apa-apa, saya buat menjadi seperti saya punya brother. Tuhan Yesus anggap kita brother nggak, Stan? Brother and sisters? Iya. Iya. Jadi waktu Tuhan Yesus jadi manusia Tuhan Yesus punya brother and sister. Artinya Tuhan Yesus menjadi manusia menderita untuk dia punya brethren, brothers and sisters. Artinya dia rela semua itu. Iman, grace, knowledge, temperance, patience, godliness. Semua itu untuk dia punya brethren yang dia cintai. Brotherly love. Brotherly kindness. Karena ia mencintai saudara-saudara. Bukan karena brotherly kindness, love. Betul? Apakah itu langkah berikutnya? Iya, brotherly kindness. Brotherly love. Dia mencintai saudara-saudaranya. Dan brotherly love itu ialah hukum 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul? Betul? Apakah itu law kedua? Iya. Iya. 5, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Brotherly love. Karena itu cinta sesama. Dan itu satu loh batu. Loh batunya apa? Love God. 1, 2, 3, 4. Dan love God itu apa? Agape. Love. Charity. Charity. Apakah sudah sampai di atas? Dari Faith, saudara-saudara? Iya. Sudah Yang sampai. suffering. Jadi yang charity itu yang dibilang agape ya, Uncle. Ya, karena sekarang saya tanya, kita nggak ada agape, manusia nggak ada agape, tapi manusia bisa ada agape kalau agape berdiam dalam manusia. Di dalam manusia. Ya. Jadi manusia nggak bisa love one another kecuali yang agape love berdiam dalam dia. Ya. Semua ini nggak bisa Mbak Nuning. Kalau firman yang saya belajar hanya saya pelajari untuk pengetahuan intelek, nggak akan terjadi. Betul. Jadi apakah kuncinya? Kenapa kamu mau belajar? Bukankah itu pertanyaan yang paling penting? Kenapa mau belajar? Betul? Terangkat. Oh, soalnya kalau nggak belajar nanti minder, ketinggalan. Semua udah pintar, saya enggak. Mantap nggak itu, Mbak Nuni? Enggak. Kenapa mau belajar? Kenapa mau belajar? Tolong belajar dong. Kenapa mau belajar? Kok tanya sih? Iya, saya pengen tahu. Tolong bilang dong. Oke. Soalnya saya benar-benar mau berubah kehidupan saya. Dan saya tahu firman Tuhan bisa berubah. Tapi saya harus tahu dulu firman Tuhan dan saya mau praktekkan supaya saya berubah menjadi seperti Kristus. Mari belajar. Betul, Mbak Nuni? Betul, Uncle. Oke, jadi sekarang saya mau kasih tunjuk ayat-ayat, oke? Saya kasih tunjuk ayat-ayat. Jadi kalian tolong catat, karena sudah mau habis kita. Tolong catat, kita nggak akan baca lagi. Kalian baca sendiri ya, kita sudah kasih tunjuk tanggalnya, oke? Tapi kita sudah janji kalian ayat, jadi ayat. Oke, tolong buat. Roma 10:17, Roma 5:2, Lukas 8:46, sudah kan? Dan virtue itu adalah G4:11, oke? Lalu Yesaya 7:5, 2 Korintus 12:9, Ibrani 1:3, oke? Semua kalian sudah dapat ini. Lalu kita ke sini, Mazmur 119:130, dari word power, word, grace, ke understanding. Amsal 2 ayat 3, understanding sama dengan knowledge, karena yang kita kejar knowledge. Jadi setiap kali bilang understanding, itu sama dengan knowledge. Mari lihat gini ya. Kita perlu mengerti apa yang kita makan dan minum untuk mempertahankan kesehatan kita. Okay? Untuk mempertahankan kesehatan. Dan apakah umat Tuhan dibinasakan karena tidak ada pengetahuan dan dibinasakan itu dengan makanan minuman raja? Betul kan? Iya. Jadi kita harus mengerti bahwa makanan-makanan vaksin ini merusak tubuh kita sehingga kita nggak akan terima sama dengan Tuhan Yesus tidak akan membuat batu jadi roti. Harus berpengetahuan. Ini Stan. Jadi pengetahuan apa? Supaya bisa preserve health. Agar bisa preserve health dari pengetahuan apa Stan? Temperance. Dari pengetahuan ke temperance. Ini. Okay? Dan temperance apa? Self-control. Self-control, patience. Dapat Stan. Patience ya. Tolong catat cepat-cepat ya. Dari patience apa Stan? Dari patience, orang yang patience siap untuk di persecute kan? Ingat? Iya. Orang yang akan persecute. Hunger. Lapar. Kalau apa yang dibilang? Manusia nggak akan hidup dari setiap firman, roti, tapi dari setiap firman.
Dan di sini bilang manusia semua. Dan dia bilang apa? Tuhan Yesus untuk kita punya kebaikan, dia self-control. Dan waktu dia self-control, dia rela tunggu untuk dapat makanan, temperance. Dan dia orang yang tunggu adalah orang yang patience. Dan orang yang patience adalah orang yang temperance. Walaupun dia menderita kelaparan dalam patience dan penganiayaan. Jadi kita sudah lihat ada hubungan temperance, patience, wait, self-control, dan persecution. Lalu Stan, berikut. Persecution, godliness. Tuh Stan? Iya. Lalu, godliness apa Stan? Love one another, Stan. Godliness. Love one another. Love one another adalah brotherly love, Stan. Brotherly love. Dan orang yang brotherly love, charity. Charity. Got it. Dapat? Apakah sudah dapat semua? Mantap? Mantap. Tolong diulang lagi karena dari patience ke godliness itu agak banyak. Jadi kalian bahas itu ya, itu nggak gampang gitu. Jembatannya agak rumit. Oke? Kalau gitu semua? Mantap-mantap? Ya. Jadi hari Minggu, kalian punya hari Senin. Apa pelajarannya hari Minggu, Sen? Sorry ya, tapi Love and Sin karena sudah tunggu, dia bilang, nggak apa-apa, saya tunggu terus, habisin aja worship God. Betul nggak, Sen? Love and Sin dulu. Close itu, Kak. Oh iya? Alpha Omega. Kayak harus diselesaikan. Ya. Kayaknya tinggal dikit waktu itu ya. Tapi sedikit bukan berarti enggak satu hari juga. Iya. Saya lihat dua halaman lebih sedikit dan 2 halaman bisa 1 minggu loh. Aduh. Itu Raymar aja punya 1 pertanyaan bisa setengah hari. Apa ya? Mantap Kak, mantap. Oke. Jadi sampai situ. Jadi besok kita sambung lagi pelajaran The Remnant of the Seed. Update, Sen. Update. Iya kan. Terakhir Remnant of the Seed berapa halaman kita bilang? 300 kayaknya. Udah masuk 300. No, 207 menuju 300 kalau mas. Betul. Iya, menuju 300. Sedang di 270-an, tapi saya bilang kalau nggak salah kemungkinannya bisa 300-an kan? Ya. Iya, baru 70. Potensialnya 300. Potensial 300. Betul kan, Sen? Iya. Oke. Ini jawabannya, Sen. Sudah 400 halaman, Sen. Wih. Sudah 400 halaman. Kayaknya kita Sudah berhenti di Remnant of the Seed ya, karena itu Omega ya. Semua kegiatan midnight ke midnight cry sudah muat di 400 halaman. Dan belum ada rencana untuk berhenti. Apakah midnight punya pekabaran kental, padat? Karena ini kayak mid in due season harus disesuaikan dengan kejadian. Kan? Iya. Dan kejadiannya banyak sekali dan terikat satu dengan lain, jadi nggak bisa nggak diperhatikan dan dibagikan saking pentingnya. Duh, ini yang namanya events kayak nggak bisa. Ini events ya. 400 halaman events. Total event. And still going, still moving. No plan to stop anytime soon. Puji Tuhan. Itu hanya mau bilang terima kasih Tuhan untuk keindahkan firman Tuhan. Saya cuma mau bilang sesuatu. Saya suka ungkapkan hal-hal yang menginspirasikan kalian. Nah, itu sebabnya saya mau bilang. Saya bilang sama Leli, enggak ada dalam kehidupan ini
yang senikmat bikin Bible study? Nah, nggak ada senikmat bikin Bible study. Kayaknya setiap sel tuh dikasih tenaga untuk menikmati duduk bikin Bible study. Sudah, that's my throne. My throne is on my seat, sini, right here. Making Bible study. Aduh, sedap sekali. Nggak ada yang lebih sedap dari itu, saya. Terima kasih Tuhan, kok ini yang saya cintai. Dulu saya tanya, 13 tahun lalu saya, Tuhan bagaimana sih bikin Bible study? Bagaimana sih caranya bikin Bible study? Bikin kasih ilustrasi, kan kita punya diary kan suka kasih ilustrasi bagus-bagus. Bagaimana sih cara bikin Bible study? Supaya bisa jelaskan kepada orang firman Tuhan dan kasih ilustrasi. Kita udah bilang, dia bilang, baca buku. Wah, nggak ada bukunya yang bilang itu harus baca, bagaimana nih caranya? Aduh, 13 kemudian saya bilang, nggak ada yang lebih nikmat dari duduk, sudah mandi, sudah bersih, sudah sedap, sudah makan, tenang, bikin Bible study. Aduh, itu tahta surga rasanya. Sedap banget. Mudah-mudahan diinspirasi kalian, oke? Okay? I don't know why I said that, but I hope you're inspired by that. Sedapnya bukan. Mantap Mandoning ya. Jadi mudah-mudahan kalian punya jatuh cinta terhadap firman Tuhan bertambah-tambah lipat ganda. Karena kita cuma bilang, nggak ada yang lebih nikmat daripada belajar lalu bisa connect. Karena dulu connect ayat ke ayat, Sam. Ayat ke ayat connect. Waktu pertama connect 1-2, waduh, senang sekali. Sampai loncat-loncat. Saya bisa connect beberapa ayat. Tuhan bilang, you haven't seen nothing yet. Baru 2 ayat sudah loncat-loncat. Waduh, sekarang, saya kasih kemuliaan kepada Tuhan. Saya bilang untuk kalian diinspirasikan. Sekarang, connect, bukan connect Alkitab, connect events di YouTube, di website, di health website, di semua di online, diperlakukan seperti connect Alkitab. Mantap sekali, Steph. Bukan main mantapnya. Kebuka semua, Steph. Aduh. Puji Tuhan, Pak. Tuhan sekali. Itu yang kita kejar kan. Kenapa Daniel 11 dia unik sekali, Kak? Pengulangan karena mau buka yang di zaman akhir. Antara ayat dan itu yang kayak Alkitab. Betul. Kalau Alkitab gini, Grace, oke, Grace ada di 2 Korintus 12:9, dan dia ada di Ibrani 1 ayat 3, dan dia ada di Kejadian 1:3, kayak gitu ya. Kalau sekarang di online, saya tahu ini pasti si Kamala Harris ada di sini. Betul, dapat. Pasti Joe Biden ada di sini. Betul, dapat. Bukan. Oh pasti ini Black Lives Matter, pasti Advent ada. Dapat terus kayak Alkitab. Saya bilang, aduh Tuhan memang. Aduh Tuhan, saya mau mendedikasikan lagi untuk memberikan makanan domba-domba Tuhan yang membutuhkannya. Apalagi sementara masak firman Tuhan, senang lagi. Kasih makan senang, lihat domba Tuhan senang. Di mana nggak senangnya hidupnya, Steph? Amin. Di mana nggak senang? Puji Tuhan, Pak. I hope you guys are inspired to want to love the Word of God. Itu saja yang kita inginkan. That's all I hope. Mudah-mudahan kalian terinspirasikan untuk Tuhan, saya mau gitu juga. Bukan karena kompetisi, karena saya suka cinta Tuhan. Saya suka. Hati-hati. Kalau kamu tanya begitu, siap-siap jawabannya. Karena Tuhan suka menolong orang yang mau cinta firman-Nya. Mantap, oke. Kita sudah harus istirahat ya. Oke, mantap. Sampai ketemu besok. Sen, tolong berdoa. Oke. Mantap, Sen. Berdoa semua. Ya. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdiam di takhta yang maha tinggi, kerajaan surga, penuh dengan kesucian. Di dalam kesucian dan kemegahan Engkau mengirimkan anak-Mu
untuk menjadi contoh, untuk bilang kepada manusia, dan kami mendengarkan sendiri apa yang Engkau maksudkan dalam rencana-rencana misi Engkau, dalam rencana keselamatan. Engkau begitu mengasihi kami. Dengan sabar, dengan temperance, Engkau merilis anak yang Engkau kasihi. Dan itulah bentuk cinta yang sesungguhnya yang kami lihat, Tuhan. Dan kami pun harus menjadi seperti Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan contoh, jadi godliness. Dan kami mengasihi sesama saudara, supaya kami saling menyayangi dan hidup suci untuk diselamatkan sama-sama, menginfluence perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan baik, yaitu selalu ada relasi dengan rencana keselamatan, bukan baik terhadap indulgence ya Tuhan. Karena banyak manusia ditipu dengan kebaikan yang tidak punya definisi secara keselamatan. Tapi kami dituntun sebagai domba, diberikan makanan yang sehat, yang menguatkan kami di dalam perjalanan iman, sehingga kami tetap kontak terhadap mata Tuhan, dan kami tidak jatuh di perjalanan dan tidak worry. Dan tangan Tuhan yang selalu siap menolong kami di dalam perkara-perkara cleansing untuk tetap kuat di dalam perjalanan keselamatan kami. Tuhan, itulah yang Engkau cari, orang-orang yang fit man, yang menjadi 144.000, orang-orang yang biasa reason, tahu antara baik yang jahat, akan berdiri di pengadilan-pengadilan di bumi dan merisen segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang, dan mereka bisa melihat terang ketika orang-orang yang reason ini berbicara. Dari sekaranglah kami belajar itu ya Tuhan, pola-pola dari cara berpikir dari surga yang di-give kepada kami, supaya kami dapat mempertanggungjawabkan kebenaran untuk semua kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memelihara kelompok kecil kami di Indonesia melalui Present Truth, I Am Swap, dengan hamba yang setia, yang makanannya adalah menjadi kesukaan, yaitu Alkitab dan Roh Nubuat, dan kami pun bersuka cita karena sumber yang sama. Kami bisa membuktikan sendiri ya Tuhan, merasakan manisnya juga apa yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu yang Engkau utus. Terima kasih, berkatilah keluarga Kak Randy dan saudara-saudara kami yang ada di Amerika untuk beristirahat. Kami akan siap besok pagi dengan pengalaman, dengan janji yang sama yang kami klaim, bahwa ketika kami continue, kesempatan-kesempatan rencana keselamatan terjadi di dalam kehidupan kami. Itulah pegangan kami ya Tuhan, dengan ucapan syukur kepada satu nama yang Engkau berikan, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Amin. Amin. Thank you, San. Sampai ketemu.